Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Vanessa Lydia Laban atau biasa disapa Vanessa. Bootcamp online batch 4 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 29 Januari, 3 Februari, 5 Februari, dan 12 Februari. Untuk bootcamp online ini diberikan 2 materi, yaitu yang pertama, aksi dan peran orang muda, kampanye dan advokasi perlawanan nirkekerasan, dan yang kedua, strategi kampanye dan advokasi orang muda. Untuk kedua materi ini, terdapat hal menarik bagi saya. Materi yang pertama dibawakan oleh Kaninis. Hal menariknya adalah terdapat 198 nirkekerasan. Alasannya kenapa saya memilih ini menarik? Karena ternyata bentuk nirkekerasan itu sangat banyak, dan tidak ada bayangan sebelumnya bagi saya kalau akan sebanyak itu. Untuk materi yang kedua dibawakan oleh Kak Dewi. Hal menariknya bagi saya adalah ketika berkampanye, ternyata kita harus menyusun strategi terlebih dahulu dan harus melewati beberapa pihak dan perantara. Tidak semata-mata dilakukan begitu saja. Kemudian sisi yang kedua adalah menciptakan generasi emas tanpa kekerasan. Pada bootcamp batch 4, kami dilatih untuk menyusun strategi berkampanye dan advokasi dengan melakukan power mapping dan membuat pesan kunci advokasi untuk disampaikan kepada pihak stakeholder terkait. Pada bootcamp sebelumnya, kita dikapasitasi melalui materi dan penugasan untuk memperdalam isu-isu yang kami angkat, dan pada bootcamp kali ini, kami fokus praktik penyusunan strategi kampanye. Dari bootcamp ini, saya memahami bahwa advokasi merupakan kerangkaian proses untuk mempengaruhi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk membuat perubahan positif bagi kehidupan. Proses yang kami lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai isu-isu yang kami bawa dan merumuskan perubahan yang diharapkan, serta melihat siapa saja yang dapat mewujudkannya melalui power mapping dan membuat pesan kunci advokasi yang memuat informasi dan rencana yang ingin dilakukan. Kampanye merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam hal ini berkaitan dengan konteks orang muda yang menyampaikan ide dan gagasan terkait isu-isu yang terjadi di sekitarnya dan bertujuan untuk menciptakan efek tertentu di masyarakat. Strategi kampanye juga menurut saya merupakan suatu metode dan sistematika yang melibatkan stakeholder terkait yang mempunyai kuasa dan mengambil kebijakan. Jadi strategi yang kami bawakan terkait isu kekurangan air bersih, di mana kami melakukan strategi sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, dinas terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk sama-sama berdiskusi dalam pengadaan pipa serta sumur bor sehingga akses air bersih bagi masyarakat dapat diimplementasikan, dan kami pun menyampaikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan selanjutnya kami melakukan kampanye tersebut melalui platform sosial media karena platform sosial media itu mudah dijangkau oleh semua kalangan. Hal menarik yang saya dapat saat role play yakni kami merasa sangat tertantang karena pada saat itu kami berada pada situasi acting seolah-olah benar terjadi perdebatan dan langsung berpapasan dengan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait. Dari diskusi dengan lapisan masyarakat tersebut, kami memperoleh solusi dari masalah tersebut untuk diimplementasikan. Dari roleplay, saya dilatih untuk berakting dan berekspresi sesuai dengan konsep yang telah disediakan. Saya dengan gaya bahasa saya dalam memerankan tokoh yang ada di peristiwa itu. Dan yang saya rasakan ketika memerankan diri sebagai dinas kehutanan, ternyata tidak mudah dalam melakukan advokasi kepada pemerintah. Bootcamp ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Setelah mengikuti bootcamp ini, saya
bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan waktu singkat untuk menghasilkan sebuah tulisan berupa pesan singkat untuk diberikan kepada pemerintah. Harapan untuk Bootcamp 4, rencana dan strategi yang sudah dibuat oleh kelompok kami dan kelompok lain dapat terlaksana dan mendapat dukungan dari pemerintah. Pesan untuk orang muda di Kabupaten Sika harus lebih aktif dan juga bisa lebih peka terhadap isu atau masalah yang ada di sekitar kita dan tentunya berani untuk bersuara.